Kabar gugatan cerai yang dilayangkan Desta kepada Natasha Rizky baru-baru ini cukup menggemparkan dunia jagat maya. Bagaimana tidak, sepanjang bahtera pernikahan mereka yang telah berjalan selama 10 tahun, Desta dan Natasha Rizky sangat jauh dari isu tak sedap. Kehidupan keluarga mereka pun begitu harmonis, meski keduanya terpaut selisih usia 16 tahun. Seperti diketahui, Desta dan Natasha Rizky menikah sejak 21 April 2013 silam, di mana pada saat menikah Desta berusia 35 tahun dan Natasha Rizky baru saja menginjak usia 19 tahun. Lantas apa yang menjadi alasan Natasha Rizky mantap menikah muda dengan Desta di tengah meniti karir keartisannya? Dan bagaimana cara Natasha Rizky menerima Desta yang umurnya jauh lebih tua darinya? Ya panjang ya sebenarnya ya kalau mau diomongin secara detail, tapi kenapa sih ya memutuskan untuk nikah? Ya emang gak ada alasan sih ya kalau udah melihat sosok yang emang kita yakin insya Allah dan dia pastinya juga bertanggung jawab kan, dan apa ya, mungkin lebih ke kalau dari aku awalnya memang karena aku tuh sama Desta tuh kayak seperti menemukan hal baru gitu yang aku gak dapetin di sebelum-sebelumnya. Kalau tanggung jawab yang besar sih pasti ya, cuman maksudnya kalau dari aku sendiri sih, aku kan banyak dipesenin juga sama mama ya, terus sama kakak yang juga jauh lebih pengalaman banget dari aku. Jadi ya aku emang harus siap sih dengan segala resikonya. Maksudnya juga Desta kan juga ngebimbing aku ya untuk jadi yang lebih baik pastinya. Jadinya kita sama-sama ngebantu satu sama lain. Enggak sih, maksudnya ya jalanin aja sih apa yang ada. Apa itu? Yang penting bisa menjalaninya sebagai istri yang baik. Apapun kedepannya, ya itu emang resiko aku karena aku sekarang statusnya juga udah beda. Ya itu udah tanggung jawab besar sih buat aku, jadi ya harus siap sih. Jadi aku kita udah sebagai suami istri dan sekarang dua-duanya kita diskusikan dengan baik. Kalau perbedaan usia dalam arti gini, sebetulnya semua orang beda-beda gitu, cuman Caca nih termasuk ngeyel kalau dikasih tahu ya. Pokoknya aku tuh jujur, aku juga ada momen dimana yang kayak aku sebenarnya kayak nggak suka banget, tapi kayak ya udah terima aja karena kan juga dia ya nerima aku juga karena memang nggak beda usia kan. Pasti ada lah ya pasangan yang kayak ada salah satu kita yang kita nggak suka dari pasangan kita, tapi ya kita emang harus nerima gitu. Awal sih dia penolakan banyak juga dari teman-temannya Caca, dari bukan menutup kemungkinan juga teman-teman gue, karena teman-teman gue bilang ngapain sih lo begitu. Karena gue tuh kayak main-main gitu. Dari orang tuanya Caca, kalau orang tua gue sih nggak apa-apa ya, cuman kalau orang tua kita mungkin lebih kepada nanti dulu lah ya gitu. Juga terus ya kayak teman-teman aku juga kayak dulu tuh kayak apa namanya, teman-teman aku kayak Karatna gitu, dia tuh sampai nelponin Desta kayak lu ngapain sih deketin Caca gitu. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang kayak jangan nangis satu ya. enggak, ini abis suaranya. Habis. Jadi kayak banyak orang-orang yang menentang kita bahwa ya takutnya Desta mungkin juga cuma main-main sama akunya juga mungkin cuma kayak cinta sesaat doang, menggebu-gebu kan, apalagi masih muda gitu. Tapi ya udah, balik lagi kita liatin bahwa ya enggak, ini emang udah pilihan kita. Ya balik lagi kalau aku kan orangnya lumayan bukan keras ya, kayak berusaha untuk bisa mewujudkan impian aku itu dengan cara aku sendiri, dengan usaha aku sendiri. Akhirnya aku ngomong detail Desta tuh orangnya gimana, latar belakangnya seperti apa, dan aku mungkin bilang, juga, dan juga untungnya bisa dulu ya. Oh boleh tuh ya. Maksudnya aku juga bisa buktiin sih bahwa Desta tuh orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, bukan cuman cinta ke aku doang gitu, tapi harus menyelimuti semuanya gitu ya kan. Kita nikah bukan cuma nama pasangan doang gitu, nantinya juga akan nama, apalagi aku 5 bersaudara lagi, keluarga aku banyak banget. Nah dia harus bisa mengerti itu gitu, jadi akan banyak suara-suara kan dari berbagai keluarga aku pun juga banyak kan. Jadi aku pun juga gitu ke dia, menerima apa kekurangan dia yang emang ya mungkin orang juga nggak tahu ya, taunya kan ya Desta sama aku kan ya udah gitu, tapi kita pasti di belakang itu juga ada perjuangannya gitu. Jadi emang apa namanya, ini bisa juga untuk merepresentasikan sih bahwa hubungan yang ada perbedaan ini nggak jelek kok gitu, asal kita bisa sama-sama visi dan misinya, pandangan hidupnya, dan juga apa namanya, kita bisa memperjuangkan semaksimal mungkin. Terlepas dari hal tersebut, kisah hijrah Natasha Rizky nyatanya cukup menginspirasi banyak orang. Pasalnya, keputusan Natasha Rizky mengenakan hijab bukan lantaran paksaan atau sekedar hanya ikut-ikutan saja.
Dengan menggunakan hijab, Natasha Rizky menyebut bahwa dirinya ingin totalitas menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarga kecilnya. Namun, atas keputusannya dalam berhijrah, Natasha Rizky harus mengorbankan karirnya di dunia entertain. Alih-alih menampik, Natasha Rizky justru mengaku happy dan tidak menyesali keputusannya. Lantas, seperti apa respon Desta saat Natasha Rizky berhijab kala itu? Gue sih nggak pernah protes ya. Maksudnya justru dia beraktivitas, dia aktif tuh malah senang. Kegiatannya positif kan dengan keluarga hijabnya itu. Gue juga bisa kebawa alim gitu. Caca sih makin kesini gue makin dewasa ya. Jadi dia memang nggak tahu ya, gue dari awal ketemu sama dia pun gue kenapa gue menentukan bahwa dia akan jadi pasangan hidup gue, karena dia memang orangnya sevisi lah sama gue, dan orangnya juga memang apa ya, mengayomi, melayani polisi. Ya pokoknya dia orangnya dewasa lah dan bisa menyayangi gua tuh, gua jadi merasa kayak nyaman banget gitu. Sampai sekarang pun udah pernah dia. Terima kasih ya. Sampai sekarang pun dipertahankan jadi dia. Gua cukup happy lah dengan progres yang sampai sekarang kita jalani. Iya, kalau aku sih ya pastilah, kita kan pasti awal-awal menikah, apalagi aku cuma sebentar kan deketnya sama Desta, ya kita pasti ada beradaptasi. Apalagi kita beda suku juga, Desta orang Solo, aku orang Sumatera Barat, jadi jomplang banget gitu kan. Apalagi perbedaan cara kita, logat kita ngomong, intonasi kita ngomong, itu juga sempat jadi ceksokan kita juga dulu kalau awal nikah. Cuman ya itu kan balik lagi, ya kita saling memahami aja. Makin kesini alhamdulillah sih capek ya. makin kesini juga aku juga ya alhamdulillah berusaha kalau ngomong tuh udah nggak pernah tinggi lagi. Tapi itu pun proses banget karena Desta pun juga begitu. Gue yang orang yang termasuk, karena nggak tahu di rumah gue kan memang kalau ngomong memang suaranya tuh yang ya halus gitu ya. Nah gue tiba-tiba ketemu dengan keluarga Desta yang memang kalau ngomong memang terlalu tinggi nadanya. Kayak orang marah kan, padahal enggak. Kok ngotot, kenapa nih gitu. Tapi ternyata itu nggak ngotot. Gue juga mau coba mengerti, cuman akhirnya kita sama-sama ketemu di tengah buat kita akhirnya menurunkan tone-nya, dan gue juga coba mengerti kalau dia tiba-tiba suka nggak sengaja balik lagi gitu. Cuma memang kalau sempat drop sampai kayak mau nyerah gitu memang berapa kali sih, karena emang kita sempat berapa kali pisah juga ya. Ada, kita sempat 3 kali sih, tapi itu lebih masalah pribadi ya, lebih dia yang aku lagi yang mutusin. Jadi ya mungkin waktu itu pisah emang karena ngerasa kayak udah nyerah, cuman akhirnya bertahan cuma sebentar doang. Sehari kemudian kita tuh balik lagi. Iya. Ya, ke depannya nanti kalaupun emang nggak jodoh, itu kan juga balik lagi udah kuasa Tuhan lagi. Tapi setidaknya kita udah berusaha gitu dengan memperjuangkan apa yang kita cintain gitu. Mantul.